Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 61. Keputusan. Kyoto langsung bangkit dari tidurnya, dan dia menatap foto yang ada di hadapannya, yaitu foto dirinya bersama dengan Akira. Kak, apa maksud dari mimpi itu? Apakah benar kalau kau menyuruhku untuk menikah dengan Takeshi, laki-laki yang kau cintai? Hati Kyoto saat ini benar-benar sangat gamang karena memikirkan apa yang dikatakan kakaknya di dalam mimpi. Aku akan mencari mama dan mencoba untuk berdiskusi tentang ini. Kyoto kemudian menggunakan jubah tidurnya untuk menutupi yang digunakan untuk tidur. Kyoto kemudian langsung keluar dari kamarnya dan mencari ibunya yang tampak sedang menonton televisi bersama ayahnya. Mah, Pah, apa bisa Kyoto bicara dengan kalian? Dengan wajah mengantuknya sambil terus menguap di depan kedua orang tuanya. Kamu itu kalau mengantuk tidurlah sana. Nanti kalau kau sudah tidak mengantuk lagi baru kita bicara. Ucap ayahnya Kyoto sambil menyuruh putrinya untuk kembali tidur. Kyoto mengerucutkan bibirnya dengan kesal ketika dia mendengarkan perintah dari ayahnya. Tapi Kyoto ingin bicara dengan kalian dan ini sangat penting. Kalau ditunda nanti aku lupa. Ucap Kyoto sambil menguap lagi, membuat ibunya merasa jengah melihat kelakuan putrinya yang luar biasa dan ajaib. Kamu ini sudah mau menikah juga kelakuannya tidak juga diperbaiki, ucap ibunya Kyoto sambil memukul lengan putrinya, yang masih saja menguap dan tampak ngantuk. Udah, sana ke kamar, jangan memaksakan diri untuk bicara dengan kami. Kami juga tidak akan kemana-mana kok. Ucap ayahnya Kyoto mengusir putrinya karena dia merasa terganggu dengan kehadiran putrinya yang tidak punya sopan santun. Nanti kalau kau sudah punya suami, jangan melakukan itu di depan suamimu maupun di depan mertuamu itu. Benar-benar tidak sopan, tegur ibunya Kyoto sambil mengelus kepala putrinya dengan penuh kasih sayang. Kalau begitu, biarkan Kyoto tidur di sini bareng 10 menit. Semoga setelah bangun, Kyoto tidak akan melupakan apa yang akan Kyoto bicarakan hari ini dengan papa dan mama. Ucap Kyoto kemudian dia pun membaringkan tubuhnya di sofa dengan berbantalkan paha ibunya. Kyoto, sana pindah ke kamar, jangan tidur di sini. Nanti sofanya kotor karena ilar kamu. Ucap ayahnya Kyoto dengan menatap tajam kepada putrinya yang sudah mulai tertidur pulas di pangkuan istrinya. Sudah, Pah, biarkan saja. Toh tidak setiap hari Kyoto melakukan ini terhadap Mama. Mama seperti ini malah jadi ingat ketika Kyoto masih kecil dan selalu manja terhadap Mama. Bukankah dulu Kyoto memiliki hobi seperti ini juga? Dia selalu tidur di pangkuan Mama dan mengganggu kita untuk menonton televisi. Ucap ibunya Kyoto terkekeh sambil terus mengusap pucuk rambut kepala Kyoto yang begitu halus dan lembut. Mama selalu memanjakan Kyoto, makanya dia selalu seperti itu, tidak dewasa-dewasa. Dia ini sudah mau menikah, Mah. Kita harus bisa melepaskan dia untuk bisa hidup mandiri tanpa bantuan kita. Ucap ayahnya Kyoto memberikan nasihat kepada istrinya. Tidak apa-apa, Pah. Anak kita juga kan hanya tinggal Kyoto. Apalagi sebentar lagi dia akan menikah dan pasti akan meninggalkan kita di sini. Kita akan kesepian, Pah, tanpa anak-anak bersama kita. Ucap istrinya sambil menatap suaminya yang masih fokus dengan televisi. Setiap anak perempuan kalau sudah dewasa pasti akan meninggalkan orang tuanya dan mengabdikan hidupnya kepada suami dan juga keluarganya. Ucap ayahnya Kyoto melirik sekilas kepada istrinya yang masih mengelus rambut Kyoto dengan penuh kasih sayang. Iya, Pah, Mama mengerti. Ucap ibunya Kyoto sambil tersenyum kepada suaminya. Kemudian dia pun membangunkan Kyoto yang sudah tidur lebih dari 30 menit. Sayang, ayo bangun. Tadi kau bilang minta 10 menit untuk tidur kan? Ini Mama sudah memberikan waktu 30 menit untukmu. Ucap ibunya Kyoto sambil berusaha untuk mengoncangkan tubuh putrinya yang masih tampak lelap dalam tidur. Tuh,
Bangun, Papa dan Mama akan pergi ke restoran untuk makan malam di luar. Kalau kau tidak bangun juga, kami pasti akan meninggalkanmu dan membiarkanmu kelaparan di rumah. Ucap ayahnya Kyoto dengan suara keras, sehingga membuat Kyoto langsung terperanjat. Papa, gak usah kayak gitu deh. Kyoto kan juga lapar ingin makan. Protes Kyoto sambil memanyunkan bibirnya kepada sang ayah yang tertawa terbahak-bahak, melihat ekspresi putrinya yang sangat lucu. Dari dulu, yang mengenalmu luar dalam memang hanya papamu. Ucap ibunya Kyoto sambil tersenyum ke arah putrinya yang masih tampak kebingungan dengan apa yang diucapkan ibunya. Jangan katakan sama Kyoto kalau papa menipu Kyoto hanya untuk membuat Kyoto bangun. Ucap Kyoto marah-marah kepada ayahnya dan langsung memeluk tubuh ibunya dengan erat. Cepatlah bercerita, kau tadi datang kemari ingin menceritakan apa? Tanya ibunya Kyoto sambil mencubit hidung putrinya yang tampak begitu menggemaskan baginya. Oh iya, hampir saja Kyoto lupa. Ucap Kyoto sambil menepuk keningnya. Memangnya kau mau menceritakan apa begitu serius? Ucap ayahnya Kyoto sambil mencibirkan bibirnya kepada putrinya yang sekarang menatapnya dengan tidak senang. Itu mah, tadi waktu Kyoto tidur, Kyoto bermimpi bertemu dengan Kak Akira. Ucap Kyoto sambil memegang tangan ibunya dengan erat. Tampak kedua orang tuanya terkejut mendengarkan cerita Kyoto mengenai bermimpi bertemu dengan Akira, putri pertama mereka yang meninggal karena kanker otak. Apa kau serius, Kyoto? Kau bermimpi apa bertemu dengan kakakmu? Tanya ibunya Kyoto sambil mengelus rambut putrinya, yang saat ini sedang berada di dalam pelukannya. Kak Akira meminta untuk Kyoto menikah dengan Takeshi. Kak Akira juga mengatakan agar Kyoto berusaha untuk membahagiakan Takeshi. Kak Akira ingin agar Kyoto mau menggantikannya untuk memberikan kebahagiaan kepada laki-laki yang sangat dia cintai. Kak Akira menyesal karena saat dia hidup, dia yang sudah membuat Takeshi menderita. Karena meninggalkan Takeshi tanpa pesan dan berita. Ucap Kyoto dengan wajah serius yang membuat kedua orang tuanya percaya dengan apa yang dikatakannya. Bagaimanapun kedua orang tuanya mengenal siapa itu Kyoto. Sebenarnya, dia tidak akan mungkin bercanda dengan hal seserius itu. Lalu, bagaimana dengan keputusanmu? Apakah kau akan menerima rencana pernikahan yang sudah kami persiapkan untukmu dan Takeshi? Tanya ayahnya Kyoto sambil menatap tajam kepada putrinya, yang tampak masih sedang merenung dan berpikir keras untuk jalan hidupnya di masa depan. Kyoto sudah memutuskan, Pak. Kyoto akan berusaha untuk menerima rencana pernikahan ini. Semoga ini adalah jalan yang terbaik untuk kita semua. Agar bisa memperbaiki apa yang sudah dilakukan Kak Akira di masa lalu kepada Takeshi. Ucap Kyoto sambil tersenyum kepada kedua orang tuanya dengan penuh kemantapan. Syukurlah kalau begitu, kami merasa bahagia dengan keputusanmu ini Kyoto, dan kami akan mendukung apapun yang kau lakukan. Ucap ayahnya Kyoto dengan penuh rasa bangga terhadap putrinya yang akhirnya bisa bertanggung jawab dengan kehidupannya sendiri. Kami bangga, akhirnya kamu bisa menjadi dewasa Kyoto. Uji ibunya sambil mencium kening putri tercintanya. Sementara itu Delia yang saat ini sedang tertidur di atas ranjang tampak seakan malas-malasan untuk bangun tidur. Ayo, bangun dulu, sholat. Setelah itu kalau kamu tidur lagi tidak apa-apa. Bisik Kaisar di telinga Delia yang masih bermalas-malasan di pagi hari. Tiba-tiba saja Delia langsung berlari ke kamar mandi dan muntah di sana. Kamu kenapa sayang? Apakah kau sakit? Tanya Kaisar merasa khawatir dengan istrinya yang tiba-tiba saja muntah di pagi hari. Aku tidak tahu kenapa mencium bau krim cukurmu rasanya mual sekali. Tidak lama kemudian Delia kembali berlari ke kamar mandi. Sampai berkali-kali dia melakukan itu, sehingga membuat Kaisar merasa tidak tega dengan keadaan istrinya. Sayang, bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit saja? Aku tidak tega melihatmu seperti ini. Ucap Kaisar kembali mendekati Delia. Akan tetapi, Delia langsung saja mengusirnya untuk tidak dekat-dekat lagi.
Kau pergilah ke kantor sayang. Aku rasanya tidak tahan untuk mencium aroma dari krim cukurmu. Perutku selalu memberontak dan ingin muntah. Ucap Delia sambil memegang perutnya, yang terasa terus memberontak dan minta untuk dikeluarkan lagi isinya. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu sendiri dalam keadaan seperti ini sayang? Aku tidak tega. Ayo, aku antarkan kau ke rumah sakit. Pasti dokter memiliki obat untuk mengobati sakitmu ini. Ucap Kaisar mencoba untuk membujuk Delia agar mau diajak ke rumah sakit. Please, tolong dengerin aku sayang. Aku lebih baik kalau kau pergi ke kantor saja. Kalau kau khawatir denganku, kau bisa panggilkan dokter pribadi kita untukku dan memeriksa keadaanku. Ucap Delia dengan wajah penuh permohonan kepada Kaisar. Kaisar terdiam sejenak memikirkan apa yang diinginkan oleh istrinya. Baiklah, aku akan memanggil dokter pribadi kita ke sini. Kau harus ingat untuk meminum obat yang diberikan olehnya. Kalau ada apa-apa, kau harus menghubungiku. Ucap Kaisar. Delia hanya bisa mengangguk saja karena saat ini tubuhnya benar-benar sangat lemah. Karena sejak tadi dia terus bolak-balik ke kamar mandi untuk muntah gara-gara mencium aroma krim cukur milik suaminya. Kau sangat aneh, biasanya kau menyukai aroma krim cukur ini. Tapi sekarang kenapa kau malah ingin muntah dan sangat menderita karenanya? Tanya Kaisar seakan bingung dengan apa yang terjadi kepada Delia. Demi mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kaisar, sejenak Delia berpikir. Tampak sangat serius, sehingga membuat Kaisar merasa bingung dibuatnya. Tetapi dia tidak berani untuk mendekati Delia, karena takut istrinya kembali muntah. Cepatlah hubungi dokter dulu, ucap Delia dengan suara lemas, sehingga menyadarkan Kaisar yang masih melamun sambil menatap istrinya. Baiklah, tunggu sebentar, ucap Kaisar kemudian dia pun langsung mencari nomor telepon dokter pribadinya untuk datang ke kediamannya. Setelah menelpon dokter pribadinya, Kaisar duduk di sofa yang letaknya jauh dari Delia, sehingga dia tidak merasa khawatir kalau istrinya akan kembali muntah karena mencium aroma krim cukur miliknya. Apa jangan-jangan aku sedang hamil? Ya Tuhan, kenapa aku tidak pernah menghitung siklus haidku selama ini? Batin Delia sambil terus menatap Kaisar, yang juga sedang menatapnya dengan penuh pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi pada istriku? Kenapa dia sangat aneh sekali? Biasanya dia sangat menyukai aroma krim cukurku. Batin Kaisar sambil terus menatap Delia, yang sekarang meringkuk di kasur karena lemas setelah muntah sejak tadi. Terdengar suara pintu diketuk dari luar, dan Kaisar langsung membukanya. Maaf tuan, dokter sudah datang, ucap pembantu yang bekerja di kediaman Kaisar, yang mengantarkan dokter pribadi yang tadi ditelepon olehnya. Suruh dia masuk ke sini karena istriku sedang lemas badannya, perintah Kaisar kepada pembantunya. Baik tuan, akan segera saya suruh kemari, ucap sang pembantu sambil melirik sekilas kepada Delia, yang saat ini sedang tertidur lesu di atas ranjang. Ya ampun, enak banget ya jadi Nyonya Delia. Kerjanya hanya tidur saja. Mau apa tinggal merintah ini itu. Diperhatikan suami dan dicintai suaminya. Sungguh nikmat hidup seorang Nyonya Delia. Batin pembantu itu sambil melirik kepada Delia dengan penuh iri. Apa yang kau lakukan? Kenapa malah melamun di sini? Cepat kau bawa dokter itu untuk segera memeriksa istriku. Perintah Kaisar kepada pembantunya yang dari tadi hanya melamun saja menatap istrinya. Maaf tuan, akan segera saya laksanakan perintah Anda, ucap pembantu itu sambil melirik sekilas kepada Delia dengan tatapan sinis dan penuh iri. Terdengar suara pintu diketuk, Kaisar segera bangkit dan membuka pintu kamarnya. Dan di sana nampak pembantu tadi menatapnya dengan genit, sehingga membuat Kaisar merasa jengkel dibuatnya. Silakan masuk dokter, dan tolong periksa istriku, ucap Kaisar kepada dokter. Beberapa hari kemudian Zahra dan Satria sampai di kediaman Kaisar. Kaisar yang kini menggendong Deka langsung membawanya naik ke lantai atas untuk bertemu dengan Delia. Tolong persiapkan kamar untuk mertuaku. Aku akan menemui istriku dulu di atas, karena istriku pasti sudah merindukan Deka, putra kami,
Ucap Kaisar memberikan perintah kepada kepala pelayan yang sedang menyambut kedatangan mertuanya. Mari Tuan dan Nyonya, saya sudah menyiapkan kamar untuk kalian. Zahra dan Satria hanya mengikuti arahan kepala pelayan untuk mengikutinya. Syukurlah kehidupan putri kita tampaknya baik di tempat ini. Bisa kulihat bahwa Kaisar sangat mencintai Delia. Ucap Zahra sambil tersenyum kepada suaminya. Benar Nyonya, Tuan Kaisar memang sangat mencintai Nyonya Delia. Bahkan 1 minggu ini, Tuan Kaisar sudah memecat 2 orang pelayan yang telah berani-beraninya menatap kepadanya. Ucap kepala pelayan melapor kepada Zahra mengenai kelakuan Kaisar dalam mencintai nyonya rumahnya. Apakah segitunya Kaisar mencintai putri kami? Tanya Satria sambil menggelengkan kepalanya. Benar Tuan, pokoknya kalau ingin selamat dan bekerja lama di rumah ini, bagi pelayan wanita jangan sampai berani menatap Tuan Kaisar. Bagi pelayan laki-laki jangan sampai menatap Nyonya Delia. Ucapnya pelan. Ya ampun, kelakuan mertua dan menantu ternyata sama aja. Ucap Zahra sambil tertawa dan melirik kepada suaminya yang saat ini sedang menatapnya dengan horor. Maksud Anda Nyonya? Tanya kepala pelayan menatap Zahra tidak mengerti. Iya, kelakuan tuanmu sama persis seperti suamiku ketika muda dulu, ucap Zahra sambil tertawa. Satria hanya menggelengkan kepalanya ketika istrinya menceritakan tentang kelakuan dirinya ketika di usia mudanya. Ya Tuhan, ini sungguh sangat luar biasa. Bagaimana mungkin menantu dan mertua memiliki satu karakter yang sama terhadap pasangan mereka? Ucap kepala pelayan tersebut sambil tergagah dan melirik kepada Satria yang saat ini sedang menatapnya dengan tajam. Kepala pelayan kesulitan menelan salivanya ketika dia melihat Satria yang menatapnya dengan penuh ancaman. Maafkan saya, Tuan dan Nyonya. Kalau begitu, saya permisi dulu. Semoga kalian merasa betah tinggal di mansion ini. Kalau Anda butuh apapun, Anda bisa menekan bell extension. Ucap kepala pelayan sambil menunjuk sebuah bel yang ada di dekat tempat tidur yang ada di dalam kamar. Terima kasih atas pelayananmu, ucap Zahra mengiringi kepergian kepala pelayan yang dinilai sangat friendly di matanya. Sejak dulu, Mama tidak pernah berubah juga, selalu saja gampang dekat dengan siapapun. Berhati-hatilah, Ma. Jangan sampai nanti sikap baik Mama malah akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki niat jahat terhadap kita. Ucap Satria sambil menatap tajam kepada istrinya, yang saat ini hanya tersenyum kepadanya. Ya ampun, sayang kita ini sudah tua rentah, sudah bau tanah, kau masih juga memiliki sikap posesif yang begitu kental. Ucap Zahra sambil mencium suaminya yang dari tadi terus cemberut. Tentu Satria tidak akan mau melepaskan kesempatan itu. Dia pun langsung mengecup istrinya lebih lekat dan lebih dalam. Setelah keduanya selesai mengungkapkan rasa cinta yang ada di dalam hati mereka, Satria pun langsung tertawa bahagia. Ada apa sayang? Tadi kau cemberut dan sekarang kau tertawa sangat bahagia. Kau sungguh benar-benar mengherankanku. Kelakuanmu ini melebihi cuaca yang ada di atas dunia ini. Ucap Zahra merasa heran dengan suaminya. Bersambung.